Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Advokat Basuki, dalam program Advokat Basuki Menjawab di Varia Banten Podcast. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, di mana setiap hari akan bisa terjadi dan bersinggungan dengan kita. Apa itu? Yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. Baik, apa itu KDRT? KDRT yaitu suatu kejadian kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Baik itu yang dilakukan oleh suami, dilakukan oleh istri, ataupun dilakukan oleh anak. Jadi dalam persoalan ini konteksnya tidak hanya si bapak yang melakukan, tidak hanya si ibu yang melakukan, tidak hanya si anak yang melakukan, tapi ketiga-tiganya itu bisa melakukan KDRT dan bisa menjadi korban KDRT. Nah, KDRT itu ada apa saja? Di antaranya yaitu penganiayaan secara fisik, yang itu yang lazim terjadi, baik yang ringan, sedang, dan berat. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan pernah terjadi itu semuanya. Mau ringan, mau sedang, mau berat, jangan pernah terjadi. Lalu yang kedua yaitu adanya KDRT psikis, ya. Psikis apa? Psikologinya terganggu, ya, baik suami, istri, anak bisa terganggu psikologinya karena tekanan, karena kepentingan, sehingga terjadi tekanan di sana, ya. Selanjutnya adanya dari seksologi, ya, dari seksual itu bisa terjadi di sana. Jadi untuk itu harus sangat hati-hati di dalam menyikapi persoalan yang ada di rumah tangga itu. Semuanya bisa menjadi indah, semuanya bisa menjadi bahaya. Tinggal bagaimana cara menyikapi apa yang terjadi di rumah tangga. Karena jangan mentang-mentang kita sebagai seorang ayah lalu dengan seenaknya kita panggil anak kita karena dia melakukan satu kesalahan, main bak. Nah, kalau sampai terjadi dengan apa-apa pada anaknya, itu menjadi satu tindakan kekerasan, ya, dalam rumah tangga. Dan itu semuanya bisa dijerat dengan undang-undang yang ujungnya bisa masuk bui. Ngeri sekali, ya. Baik, di kesempatan siang hari ini, ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di hadapan saya, dan ini masuk ke medsos Varia Banten, ya, Varia Banten Podcast. Ini saya akan buka. Yang pertama ini datang dari Dewi Kota Serang. Halo Dewi, selamat sore, apa kabar? Pertanyaan yang Dewi sampaikan adalah, saudara saya dianiaya oleh suaminya. Bahkan anaknya pun ikut dianiaya karena dianggap ikut campur dalam persoalan orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana proses dan cara untuk melaporkan kasus ini agar pelaku tersebut dapat dijerat hukum? Baik Dewi, jadi apabila terjadi seperti itu, baik yang terjadi sama ibunya lalu juga terjadi sama anaknya, segera lapor kepada kepolisian setempat, yaitu nanti datang ke Polres setempat, datang ke bagian perlindungan ibu dan anak. Di sana langsung akan mendapat pelayanan, ya. Di sana langsung akan mendapat bantuan dari pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian di mana Dewi berada, ya. Demikian untuk pertanyaan Dewi yang pertama. Lalu yang kedua, ada Yusuf dari Pandeglang. Apakah seorang anak dapat dipidana melakukan KDRT jika anak tersebut melakukan penganiayaan terhadap ayahnya bukan di rumahnya, dan anaknya tersebut tidak tinggal serumah dengan ayahnya? Yusuf, artinya anak ini sudah pindah, ya, tidak satu rumah, ya, dengan bapaknya. Baik, apapun yang terjadi, bapak dan anak itu tidak ada bekas bapak dan tidak ada bekas anak. Dan seandainya hal itu terjadi, tetap si anak harus bertanggung jawab atas akibat hukum dari apa yang sudah dia lakukan. Apapun itu namanya, masih satu rumah ataupun sudah pindah rumah. Demikian Yusuf, terima kasih. Lalu ada dari saudara Bagus di Tangerang Selatan.
Bagaimana jika korban KDRT tidak mau melapor ke polisi? Apakah bisa dilaporkan oleh orang lain? Ya, baik, saudara Bagus. Kalau si korban tidak mau melaporkan dan dia dalam kondisi terintimidasi oleh pasangannya, itu orang lain bisa melaporkan. Ya, karena ini harus ada aduan, ya, deliknya ada delik aduan, harus ada yang adukan, baru nanti itu bisa diproses. Tanpa adanya aduan, ya, tanpa ada aduan, pihak kepolisian tidak ada bisa melakukan tindakan, mengambil langkah hukum terkait apa yang dilakukan oleh pasangannya itu. Demikian, saudara Bagus. Lalu yang berikutnya dari Benny dari Lebak. Apakah kekerasan psikis juga bisa dilaporkan ke polisi? Seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa KDRT itu ada bermacam-macam, ya, ada bermacam-macam. Tadi saya sebutkan ada 3 macam. Salah satunya adalah kekerasan psikis. Bisa, tapi harus dibuktikan dulu. Orang yang dianggap terganggu psikisnya harus mendapat pemeriksaan dulu dari psikiater, dibuktikan gara-gara diintimidasi, gara-gara tertekan psikisnya, dia mengalami gangguan, baru itu dijadikan dasar laporan untuk ke kepolisian. Dan semuanya sudah diatur oleh undang-undang, selanjutnya tinggal menjalankan saja. Demikian. Lalu yang berikutnya datang dari Reni Cilegon. Halo Reni, selamat sore. Berapa lama harusnya kasus KDRT dilaporkan ke polisi setelah kejadian? Baik Reni, sebaiknya begitu ada kejadian kekerasan yang masih ada kelihatan bekasnya, yang masih ada nempel di tubuhnya, itu segera dilaporkan. Nanti polisi akan memvisum, dia diantarkan di rumah sakit tertentu, ya, yang memang dia berhak untuk memvisum sebagai alat bukti bahwa di sana telah terjadi satu tindak kekerasan dalam rumah tangga, ya, KDRT, ya. Jadi begitu kejadian sebaiknya langsung dilaporkan. Tapi kalau sampai lebih 1, 2, 3 hari pun tidak ada masalah. Tapi lebih baik begitu kejadian semua bukti, semua bekas luka dan lain sebagainya masih ada, itu jauh lebih baik. Itu pertanyaan dari 5 sahabat netizen dari Varia Banten Podcast, dan mudah-mudahan apa yang sekilas saya sampaikan bisa bermanfaat. Tapi hanya pesan saya, jangan sampai hal seperti itu terjadi, karena bagaimanapun keluarga adalah tempat untuk bernaung semua anggota keluarga, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Sesulit apapun persoalan, serumit apapun masalah dalam rumah tangga, sebaiknya dibicarakan dengan kepala dingin, dibicarakan dengan hati yang teduh. Insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Demikian sahabat Varia Banten Podcast untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke Varia Banten Podcast. Nanti Varia Banten Podcast akan menjawab semua pertanyaan dari saudara sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.